kok ada yang kurang, tapi apa ya? Oh, sorry. Hampir lupa nih menggantungkan kunci nih. Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen Hayo. HP apa Hayo? Nah, nama segmennya Hayo aja ya, HP apa Hayo. Nah, segmen ini akan ada hadiah buat kalian yang bisa menjawab atau menebak HP apa yang ada di episode Hayo atau HP apa Hayo. Untuk clue-nya sebenarnya sudah saya taruh di thumbnail dan di judul juga pasti nanti juga sudah saya kasih clue. Untuk clue-nya, ini adalah HP yang paling trending, paling banyak dicari algoritmanya di sebuah online store. Aduh, kenapa harus pakai online store? Ini ada Lazada di sini. Di sebuah Lazada. Dan buat kalian yang bisa menjawab pertama yang paling benar tanpa diedit, akan saya pin dan akan saya kasih hadiah berupa voucher GoPay senilai Rp100.000. Jadi daripada kalian komen first ya kan, mending kalian nebak isi HP-nya ini apa, gak boleh diedit. Nanti kalian komen first, kemudian kalian edit nama HP-nya apa. Gak boleh ya, pokoknya yang gak edit itu akan gagal. Ya, intinya yang komen pertama kali akan saya pin, yang itu benar akan saya pin dan saya hubungi langsung di pinned komen itu. Dan ini sebenarnya saya belinya juga udah lumayan lama, cuman karena sekarang lagi PSBB ya, jadi lumayan lama. Dan HP-nya, wow, masih terbungkus, jadi kalian belum bisa jawab ya. Kalau kalian bisa menerawang plastik ini, terlihat ternyata saya tutup seperti ini aja, biar nggak terawang ya. Di dalamnya ini dapat apa ini? Saya dapat nota kayaknya. Jadi ada nota di sini. Untuk harganya sekarang itu harganya 1799 lagi flash sale. Harga launchingnya HP ini itu 1,99 atau 2 juta kembali 1000. HP apa ini? Udah, kalian udah siap komen? Kalau udah bener nanti saya pin ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. HP-nya adalah Infinix Hot 9. Aduh, sellernya pakai plastik transparan lagi. Jadi belum bisa itu ya. Harusnya pakai pisau, guys. Nah, kalau nggak transparan kan tadi saya bisa ala-ala gimana gitu ya kan. Tapi ini plastik bubble sih. Jadi untuk sellernya lumayan. Ini segel kan? Oh ya, masih segel, guys. Kirain. Soalnya biasanya ada plastiknya di sini. Oke, jadi HP yang lagi trending di Lazada dan di episode pertama segmen Hayu ini adalah Infinix Hot 9. Kemarin kita udah nge-review yang udah unboxing dan juga udah nge-review juga yang Infinix Hot 9. Dan banyak banget yang bilang namanya hot, pasti cepat panas. Di Infinix Hot 8 kemarin nggak panas kok. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Kita buka dengan ekstra, Lazada eksklusif. Memang Infinix ini nggak ada toko offline-nya ya, jadi dia bekerja sama dengan e-commerce. Mungkin itu caranya untuk menekan angka produksinya biar harganya murah. Oke, kita lihat dulu beberapa selling point-nya. Jadi di sini ada 128 GB memori internalnya. Wow, udah Android 10 cuy. Kemarin Infinix Hot 8 itu Android 9 dan nggak bisa di-upgrade. Ini bawaannya udah Android 10. Kemudian memori RAM-nya 4 GB. Baterainya masih sama dengan yang Hot 8, 5000 mAh. 6,6 XD sama Infinity O display. Resolusinya juga sama. Untuk kameranya ini sekarang ada 4, jadi quad kamera. Jadi ada kamera 16 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel dan AI lens. Jadi sekarang langsung aja kita buka. Seharusnya kalau sama dengan yang kemarin ini dapat bundling dengan smartphone. Nah, kalau misal dari sininya sih sama ya. Ini kita taruh sini dulu. Ini warnanya ungu. Tuh kan, dia dapat smartphone 360 GB harusnya sama. Jadi sama juga dengan yang Infinix Hot 8. Kemudian untuk chargernya 5 volt 2 ampere sama juga, chargernya juga persis jadi 10 watt. Kemudian kabelnya juga sama. Nah, semuanya sama sih sama yang Infinix Hot 8 kemarin. Apakah casingnya juga sama? Casingnya kemarin ada model-model doodle kayak semacam batik high tech gitu ya. Wah, kalau ini enggak sih. Oke. Kemudian ada sama seperti Infinix Hot 8 ya, ada data service center, kemudian X Club, dan yang menurut saya aneh adalah ini. Harusnya sih ditaruh di mana gitu, dicepitin kayak HP-HP biasanya, cuman dia diplastikin kayak plastik obat kayak gini. Oke, jadi itu aja yang akan kita dapat. Sekarang kita pinggirkan dulu guys. Oke, jadi ini HP-nya dan wow ya, dari tampak belakang ini yang paling mencolok itu adalah quad kamera dan dia juga punya Triton LED flash. Jadi flashnya itu ada 3 titik nih LED-nya. Gila, dengan harga 1,799, 1,8 juta lah. Ini menurut saya sih kalau secara tampilan ya,
bener-bener nggak kelihatan banget, malah kayak HP-HP yang harganya 3 juta. Kemudian di bagian belakangnya juga ada sensor fingerprint, ada logo Infinix tetap yang ada di situ. Di bagian bawahnya ada design by Infinix dan juga lambang atau logo dari DTS Sound. Nah, kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kanannya terdapat tombol volume up and down dan juga tombol power. Di bagian bawah ada audio jack, lubang mic, speaker, dan juga micro USB input charger. Di bagian kiri ada slot SIM card dan juga SD card yang saya research tadi. Untuk micro SD card-nya ini bisa up to 256 GB dan dia sudah dual SIM. Untuk kartu smartphone-nya sudah saya masukkan ke dalam sini, dan kalau kalian lihat di sini ada logo dari seluler datanya yaitu LTE. Nah, ini tadi udah saya setup untuk fingerprint dan juga Face ID-nya. Sebentar saya mau coba dulu. Mau saya bersihkan dulu ya tangan saya karena agak basah. Oke, kita coba dulu untuk fingerprint. Apakah dia bisa? Wah, fingerprintnya bisa ya. Aman. Kita coba lagi. Dan cukup cepat. Wow. Sekarang kita coba untuk Face ID-nya. Nah, cepet juga. Cuman kita coba sekarang mata saya ini agak saya tutup. Mata saya. Separuh muka saya seolah-olah kayak pakai masker gitu ya. Apakah dia masih bisa membaca? Bisa sih, enak. Karena kalau pakai iPhone itu bener-bener Face ID. Jadi kalau misalkan kita pakai masker, bener-bener nggak bisa buka. Kemudian di bagian depannya saya lebih suka yang Infinix Hot 9 ketimbang Infinix Hot 8 kemarin. Karena kalau Infinix Hot 8 kemarin, lensa kameranya itu ada di tengah, atau apa julukannya ya, notch ya. Sementara ini pakai punch hole, jadi di pojok kiri atas, dan layarnya terlihat lebih lebar. Apalagi bezelnya sekarang 82,8 screen body to ratio, jadi lebih tipis. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone XR, itu iPhone XR terlihat tebal banget. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka desain dari Infinix ini daripada iPhone XR yang terlihat tebal banget. Oh ya, sekalian aja buat kalian yang kemarin tanya, Bang, sekarang kan udah tanggal 18 April, apakah HP-nya nggak ada sinyal? Untuk saat ini, HP iPhone XR-nya masih ada sinyal. Di situ ada tulisan I'm 3. Tetap sehat, jadi masih bisa aktif. Dan buat kalian yang mungkin udah nggak aktif, bisa tulis di kolom komentar buat share dengan yang lain. Sekarang coba kita lihat spesifikasi dari Infinix Hot 9 ini. Karena kalau misalkan kita pakai settingan atau kita lihat secara default, di sini tidak ada prosesornya apa gitu, nggak ada. Di sini cuma ada keterangan kalau RAM-nya 4 GB, memori internalnya kok kayak kurang terang ya. Nah, segini mungkin. Memori internalnya 128 GB, kamera depannya 8 megapiksel, kamera belakang quad kamera 16 megapiksel, kemudian cuman octa-core gitu aja, baterainya 5000 mAh, screen resolusinya 720 x 1600, dan sudah pakai Android 10. Dan kalau kalian lihat dari tadi saya sudah pakai fitur dark mode atau dark theme ini. Kalau di Infinix namanya dark theme. Jadi akan lebih terlihat gelap, dan saya lebih suka yang gelap sih daripada yang putih kalau misalkan pakai HP. Oke, sekarang kita cek untuk Androidnya apakah benar Android 10, tapi seharusnya benar ya karena dia udah ada dark mode. Ya, jadi Android 10 benar. Kemudian sekarang kita cek ke software, ke AIDA ya. Kalau misalkan di GSM Arena, Infinix Hot 9 ini menggunakan chipset dari MediaTek A25, tapi coba kita tes dulu, kita coba di AIDA dulu deh. AIDA dia terbacanya atau terregisternya untuk chipsetnya MediaTek Helio P35. Nah, menarik. Kemudian kalau misalkan apakah nama lain dari A25 itu P35? Dan kalau misalkan kita lihat di device info, chipsetnya ini menggunakan Helio P22. Nah, loh, yang benar yang mana nih? Coba sekarang kita balik ke AIDA atau di Antutu. Tadi juga sudah saya tes di Antutunya, sekalian kita lihat. Untuk Antutunya skornya sekitar 99.981. Kemarin di Infinix Hot 8 itu sekitar 94.000, jadi ada peningkatan. Ya, nggak ada 10% ya berarti ya. 94.000 ke 99.000. Nah, kalau misalkan di Antutu kode CPU-nya adalah MT6762 dengan skor CPU-nya 38.000, GPU-nya 12.000, memorinya 32.000, UX-nya 16.000. Dan tadi juga sudah sempat saya tes di Geekbench 5, sambil kita lihat sekarang. Di Geekbench 5 performa single core-nya sekitar 100-an tadi. Untuk single core-nya itu ada di angka 154, dan untuk multi core-nya itu ada di 926. Saya penasaran ya, kalau misalkan 99.000 dia sebanding dengan apa kalau misalkan kita menggunakan benchmark dari Antutu. Karena di Antutu itu ada ranking seperti ini. Jadi kita bisa lihat MediaTek P35
P22 atau A25 kalau di GSM Arena, P35 tadi ya, dan skornya kita 99.000 jadi agak jauh. Oh, dia mengalahkan Redmi 5 Plus dan hampir menyamai skornya Galaxy A5 2017. Oke, sekarang kita tes, dan ini pakai XOS UI yang baru ya, namanya Dolphin. Cuman saya lihat dan saya otak-otak tadi, otak-atik tadi itu nggak ada perbedaan dengan XOS 5 yang ada di Infinix OS 8. Jadi ada shortcutnya seperti ini, dan ketika in game nanti juga bakalan bisa pakai shortcut, dan bedanya cuma dark theme Android 10. Udah sih, itu aja. Untuk fitur lain nggak ada yang berbeda kok. Oke, sekarang kita coba mungkin untuk kamera ya. Kameranya, sebentar, mana tanaman saya? Tanaman wajib. Oke, jadi tanamannya udah ketemu, dan saya jelaskan dulu untuk kuat kameranya. Jadi dia 16 megapiksel, 2 megapiksel, kemudian ada lensa super makro, dan juga ada low light. Kita coba mungkin di low light-nya dulu ya. Jadi saya matikan dulu lampunya. Oke, sekarang udah mati. Kayaknya ini kurang gelap ya, karena dia nggak muncul mode malamnya. Jadi kita matikan lampu yang satu lagi. Nah, itu kalau kalian lihat kan dia terlihat ya, ada logo malam kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa pencet nih. Sets. Dan hasilnya mode malamnya kira-kira seperti ini. Waduh, gelap banget ya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu lampu satu. Oke, sekarang kita coba untuk di resolusinya dia mentok berapa? 16 megapiksel. Kalau kemarin Infinix Hot 8 itu 13 megapiksel, dan sekarang kita coba untuk moto. Hasilnya kamera standarnya seperti ini, dan saya pengen coba nih kamera makronya, karena kemarin nggak ada pilihannya. Jadi kalau Infinix Hot 8 kemarin cuman satu aja pilihannya seperti ini, dan ini ada yang namanya super makro nih. Nah, untuk hasil lensa makronya kira-kira seperti ini guys. Jadi cukup detail walaupun agak-agak blurry dan noise. Oke, sekarang lanjut untuk videonya, tetap kayak kemarin sama. Jadi dia ada di resolusi 1080p. Dan untuk hasil selfie kameranya seperti ini ya. Oke, lanjut ke mode lain, ada potret. Potretnya kemarin sepertinya ini sama kayak Infinix Hot 8 sih ya untuk potretnya. Nah, seperti ini hasil bokehnya. Untuk fitur lain, AR shot, kemudian panorama, masih sama dengan yang Infinix Hot 8 kemarin, cuman sekarang resolusinya lebih besar gitu aja. Oke, sekarang kita coba untuk nonton YouTube ya, karena menurut saya menarik dengan punch hole-nya ini, karena akan terlihat lebih luas banget gitu kalau digunakan untuk nonton. Kita coba untuk nonton 4K walaupun dia tidak punya resolusi 4K. Jadi natifnya itu ada di 720p harusnya ya. Jadi paling mentok itu 720p. Dan kenapa ini buffering? Kita coba yang lain, apakah bisa? Wow. Iklan Bayu. Skip. Nah, untuk speakernya seperti yang kalian dengarkan tadi, jadi dia speakernya ada di bawah sini, mono, nggak stereo. Dan saya sarankan kalau main game, kalian posisinya itu harus seperti ini, biar speakernya kedengar kalau kalian nggak pakai headset. Karena kalau seperti ini, dan kalian main game, nah nggak kedengeran kan. Jadi paling enak sih seperti ini. Dan kira-kira untuk layarnya, kok agak gelap ya? Coba, ini paling mentok brightness-nya. Dan enaknya sih kita bisa nonton full ya, karena punch hole-nya ini cuman satu titik kayak jerawat gini aja, jadi seolah-olah layar kita itu full banget gitu. Jadi buat nonton lebih enak dan lebih nyaman. Untuk kualitas gambarnya oke lah, untuk harga 1 jutaan saya nggak bisa komplain, tapi ya menurut saya cukup oke. Oke, sekarang mungkin terakhir kita coba untuk bermain game ya. Gamenya di sini ada PUBG Lite dan ada PUBG Mobile biasa. Saya tadi udah coba PUBG Lite, dan dia ada di settingan smooth, low, dan juga medium, HD, low, dan juga medium bisa. Tapi PUBG Lite belum saya coba. Jadi sekarang kita coba dulu untuk di PUBG biasa yang bukan PUBG Lite. Dan untuk settingannya kita lihat dia dapat di apa. Kalau tadi sih smooth, low, dan medium, dan balance, sorry bukan HD. Jadi balance, low, dan medium. Kita aktifkan juga sensor gyronya sambil kita coba. Kalau yang Infinix Hot 8 kemarin lumayan delay. Kalau yang ini lebih baik, cuman lebih baik dari Infinix Hot 8 ya. Kalau kemarin tuh kerasa delay banget, tapi kalau ini cukup aman sih. Ya. Oh, itu temen, sorry guys. Di mana kamu? Kok masih awal langsung banyak bot ya?
Mana lagi botnya ini? Kalau untuk settingan ini aman sih guys. Tapi kalau kalian gunakan main PUBG ya saran saya sih jangan terlalu sering lah, karena smooth dengan settingan low itu bisa merusak mata. Ya memang dia lancar tapi kasihan mata kalian lama-lama. Sekarang kita coba langsung aja ke PUBG Lite ya. Dan ini pertama kalinya saya main PUBG Lite karena nggak pernah. Kalau Infinix ini, nah dia ada game mode seperti ini. Ketika kalian bermain game, dia akan langsung auto, free space, game boost, network acceleration, dan gimmick yang lain. Tapi ya mau di free space seperti apa, kalau chipsetnya belum terlalu Antutunya aja masih 99.000, ya harusnya game-game yang ringan, game 8 bit, game Be Yourself and Never Surrender, Free Fire gitu yang ringan-ringan. Tapi ini seharusnya nih PUBG Lite ini bisa sih. Wah, kalau di PUBG Lite dia baru bisa nih. Dia baru bisa di balance dan high. Ya nambah sedikit lah. Smooth seharusnya bisa high juga. HD bisa gila. HD bisa kalau di PUBG Lite ya. Nah, ini bisa. Jadi kita paksa aja di HD dengan frame rate-nya high. Gironya, apakah ada gironya? Kita lihat. Wah, lagi. Ngelek. Basic giro. Wah, ada gironya. Set. Ah, sama aja, sama agak sedikit delay. Kalau kualitas gambarnya bagus PUBG Lite. Tapi dia di sini itu tadi lagi. Jadi mungkin settingannya kita turunkan sedikit deh. Settingannya di balance dan medium. Ada ini PUBG Lite ada bot juga nggak ya? Coba kita cek. Kalau settingan ini masih lancar nih. Belum ada patah-patah. Kalau di XD dan juga high tadi ada patahnya. Ini balance di apa tadi? Ada musuh cuy. Mana cuy? Ini bot ini. Oke, jadi kalau settingan di balance dan medium aman. Wih, ada musuh sebentar, ada footstep. Ada footsteps, guys. Sebentar. Loh, kok hilang? Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxingnya. Dan ada beberapa tes tadi reviewnya. Dan kesimpulannya versi DKID untuk harganya yang sekarang Infinix Hot 9 ini lagi flash sale 1,8 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Selisih berarti saya kemarin beli Infinix Hot 8 itu 1599 atau 1,6 juta. Selisihnya 200.000. Dan menurut saya dengan selisih 200.000 ya mending Infinix Hot 9 lah daripada Infinix Hot 8 ya. Karena dari segi tampilan, walaupun menurut saya lensa super makronya juga nggak terlalu bagus, tapi kalau dari tampilan kamera, quad kamera, kemudian LED 3 flash ini ya, LED-nya lebih terang sekarang flashnya. Dan di sini juga ada tulisan AI quad kamera with macro lens. Wah gila, pokoknya kalau dari segi desain menurut saya Infinix Hot 9 ini di harga 1 jutaan. Kalau dari segi desain, Infinix Hot 9 ini keren banget sih. Apalagi dia juga udah pakai punch hole seperti ini, bezelnya juga udah lumayan tipis. Dual SIM, waduh apalagi ya, baterainya 5000 mAh yang bisa diklaim Infinix bisa sampai 4 hari. Kemudian dia juga sudah pakai DTS sound seperti ini. Kalau dari segi desain nggak kerasa 1 juta ya, seperti 3 jutaan. Tapi kalau dari chipset ya karena entry level kalian harus wajar, nggak boleh komplain. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.